Oke, kita akan lanjutkan. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kita lanjutkan dari sisi pemain sekali. Edo silakan Edo. Di pertandingan ini Persita tidak mampu meraih hasil maksimal. Edo, pendapat Edo tentang game malam ini gimana Edo? Ya, terima kasih buat waktunya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat ada dukungannya. Dan yang kedua saya minta maaf belum bisa memberikan poin pada pertandingan kali ini. Dan itulah sepak bola, kita udah berjuang semaksimal mungkin dan kita akan berjanji akan bangkit di pertandingan selanjutnya. Dan semoga kita bisa meraih kompetisi. Oke, terima kasih Edo. Dan pada rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan ketik pertanyaan di kolom chat dan kita akan cari sesi pertama dulu dari sesi tanya jawab ini. Pertama untuk Coach Widodo, Coach, apa belum bisa bermainkan dua pemain asing berturut? Maksud saya, apa belum bisa memainkan dua pemain asing turut mempengaruhi penampilan tim, terutama di lini depan? Kan mereka belum vaksin yang kedua, ya. Dan nanti saat pertandingan ketiga mereka sudah bisa memainkan permainan. Dan saya harapkan dengan ada tambahan pemain baru, kekuatan kami akan lebih bagus. Oke, selanjutnya kita akan masih buka sesi pertanyaan. Yang pertanyaan berikut untuk Edo, Persita bermain cukup baik dan mengimbangi. Mungkin ada apa celah yang bikin tim kebobolan? Apa sedikit pemain kurang fokus atau seperti apa menurut Edo? Ya, itulah kondisi di lapangan, kadang kita tidak bisa menebak bagaimana situasinya dan kita akan memperbaiki ke depannya. Dan pertanyaan berikutnya masih untuk Edo. Tadi Edo mampu mengantongi Febri, tapi kurang ofensif. Mungkin penilaiannya terhadap laga malam ini, apakah masih perlu ditambah seperti apa, Edo? Ya, selalu ya, setiap pertandingan selalu memunculkan pembelajaran baru buat saya dan semoga saya makin dewasa dan makin matang ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dari sesi kedua ya. Kita akan cari pertanyaan berikutnya. Dan ini pertanyaan datang dari Republika untuk Coach Widodo. Coach, apa alasan Anda tidak melakukan rotasi di starting 11? Dan bagaimana pendapat Anda mengenai Irsyad yang berhasil produktif di dua laga ini? Saya kira karena kita yang saya katakan tadi, ya, beberapa pemain ada pemain yang kayak Metina masih cedera dan Alek dan Yong masih belum vaksin kedua. Dan tentunya apresiasi buat Irsyad ya, yang telah mencetak 2 gol. Saya harapkan hanya bukan Irsyad saja nantinya, tapi teman-teman yang lain bisa mencetak gol. Oke, mungkin jika ada pertanyaan lagi kita akan cari satu pertanyaan lagi pada rekan media. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat ya, karena kalau melalui WhatsApp tadi beberapa saya tidak buka. Dan Coach, bagaimana kalau Anda melihat dari pertandingan malam ini, Coach? Apa yang harus ini memang masih awal musim, tapi memang apa yang harus Coach yang harus dievaluasi dari Persita? Ya, kalau menurut saya tentunya pemain sudah ada kemajuan ya untuk dari babak pertama tadi. Jadi mereka tidak bisa keluar dari tekanan di babak pertama dan babak kedua pelan-pelan ya, ada beberapa seharusnya konsisten. Begitu bisa memainkan build up dari bawah dan itu bisa keluar dari tekanan, itu yang kita perlu nanti kita latih terus karena ini tidak konsisten. Di babak kedua kita baru berani keluar dan bisa memainkan bola dari kaki. Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Coach Widodo dari ATP Biasa yang sudah hadir dari sesi post-match press conference kali ini. Semoga Persita di pertandingan selanjutnya bisa berhasil meraih hasil yang maksimal. Terima kasih kepada Coach Widodo dan Eden. Dan para rekan media, kami akan tunggu untuk sesi berikutnya, sesi dari tim Persib Bandung. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media yang sudah tetap masih bergabung bersama kami di sesi post-match press conference kali ini. Kembali kami di sesi post-match ini kali ini bersama tim dari Persib Bandung yang mampu meraih hasil poin maksimal di laga pada malam hari ini.
Bersama kami sudah ada tim Persib Bandung, ada Coach Robert Rene, dan juga Victor Bonimo, dan juga Coach Yaya sebagai translator di sini. Langsung saja kita akan buka sesi ini dengan statement dari Coach Rene. Coach Robert, how do you think about the game overall? Hello. It was as expected. Exciting match that we predicted because we know Besiktas should counter-attack. This is their trademark. And if you play teams like that, you have to be very careful in the approach and strong in holding the ball. But unfortunately, we made it a bit too exciting. We should have been sharper, more calmer in situations that we should not lose the ball and give Besiktas the opportunities to still counter it up because they're good at that. Overall, if you look at the 90 minutes, we deserve to win. Ya, pertandingan yang sebetulnya sudah bisa diperkirakan atau diprediksi oleh kita, sangat menarik pertandingan, terutama karena karakteristik dan Persita sendiri yang selalu melakukan counter attack dengan cepat, dan sebetulnya kita sudah bisa belajar untuk mengantisipasinya di pertandingan. Kita sudah mulai tajam, kita sudah mulai berusaha untuk memainkan apa yang harus kita mainkan, tapi sayangnya masih sedikit memberikan peluang buat Persita melakukan lagi yang menjadi trademark atau ciri khas mereka. Oke, thank you. Sekarang kita ke Victor. Victor, dari sisi pemain, Victor mendapatkan 3 poin di laga kedua ini. Victor, bagaimana Anda melihat pertandingan tadi? Ya, kita datang ke sini karena ada hari ini kita mendapatkan tadi tidak mudah, tim yang mudah bagi Persib karena apapun Persib akan bersiap apa keinginan kita untuk akan bertanya tadi kita berjalan aku sama teman-teman sangat puas karena kita dapat berbuat. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita akan cari 3 penyanyi dulu. Oke, sedikit feedback ya. Kan saya di kecil. Oke. Pertanyaan pertama kepada Coach Robert. Apa rahasia Persib dalam mendatangkan pemain musim lalu Wander Luiz dan Castillon yang bisa dianggap berhasil di Liga 1 2020 dan sekarang ada Marco dan Rashid yang keduanya sudah mencetak gol. Well, the fact is that if you look at the start of last season, we had a pre-season where both Jeffrey and Lewis trained together. And we had a game plan because of that. They were fit. Now, unfortunately, they're not fit yet, so we can't play them together. But we have built on a stronger midfield. After we lost 2 good midfielders now from last season. So far, the strength of midfield is shown that it can be also match winners. Michael was last week and Rashid was this week, so I congratulate them. Although in the game, our midfield was not as dominant because Besiktas bypass midfield all the time, so it's very difficult to get the rhythm of the 2 players. But one of our strategies was that Rashid should move forward and should be like the player behind
from the strikers, and he did it very well. So congratulations to Rashid. And the two new players delivered 2 wins for the team. So that is fantastic. Tahun lalu memang kita cukup sukses dengan mendatangkan Wanderlust dari Jeffrey, dan tahun lalu kita cukup punya waktu untuk melakukan precision dari awal, sehingga ketika kita start di liga bisa dibilang kita berhasil dengan mempunyai 2 striker yang betul-betul siap. Dan sekarang tahun ini kita memulai persiapan dengan waktu yang pendek, dan kita tahu bagaimana kondisi pemain kita sendiri, terutama yang di depan. Kemudian di tahun ini juga kita kehilangan 2 pemain gelandang kita yang cukup dominan. Akhirnya kita coba berusaha untuk mendapatkan 2 pemain gelandang yang bisa membantu atau membalikan lagi kondisi di dalam tim. Dan sejauh ini mereka saya lihat sudah cukup berhasil, sudah mulai bagus. Terutama untuk Mark, dia bisa cetak gol kemarin, kemudian Rashid. Sekarang saya ucapkan selamat pada Mark, dan kemudian saya ucapkan selamat juga kepada Rashid atas gol yang tercipta di pertandingan malam ini. Okay, the next question is still have a correlation with the statement, the last statement. This question is none of your striker has scoring in these 2 matches. How do you think about that? And then the second question is how the update condition of Nick and Febri after the injury. To answer the first one, no problem if strikers don't score, because that is normal football. And other players also can score. You have 10 outfield players. So if your strategy is good, anyone can score, and that is for the opponent very difficult to check. If you only rely on 1 or 2 players, it's easy for the opponent. Nick has a bit of a growing problem. So we have to evaluate that. And Rashid got a bad knock on his eye. During the second half, he developed a headache. So we have to monitor that. And it's too early to say to what extent is the injury. Buat saya, siapapun yang mencetak gol tidak menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh pemain depan atau striker, karena seperti yang terjadi di malam ini kemudian minggu yang lalu, pemain gelandang bisa cetak gol, dan kemungkinan mungkin posisi pemain yang lain yang mungkin bukan pemain depan. Kemudian mengenai kondisi Nick, dia sedikit bermasalah sejak babak pertama selesai. Kemudian kita coba lihat kemungkinannya apakah bisa lanjut atau misalnya tidak. Akhirnya kita bisa antisipasi, dan Rashid di babak kedua sudah mulai merasakan sedikit pusing akibat dari benturan di bawah mata. Itu yang terjadi. Jadi kita masih harus lihat lebih detail mengenai kondisi mereka, karena sejauh ini baru itu yang kita tahu. Oke, kita akan buka sesi kedua, sesi terakhir tanya jawab. Kita akan cari 2-3 pertanyaan terakhir untuk sesi bersama Persibantu kali ini. Dan pertanyaan sudah masuk untuk Coach Robert. Kembali Coach, about Rashid position in this match is much more forward than previous match against Barito, and he managed to score 2 goals. How pleased and satisfied you to with Muhammad Rashid in this match? Okay. Ya, udah dijawab ya tadi. Already answer. Okay. Okay, the next question is the evaluation before next game. What do you think about it? Yeah, we have 2 teams now that won both their opening matches. Bali won also today with similar margin. Bali is still the current champion. Very good team, good depth in the team, good quality in every position. Of course, it's interesting because you always do your best against the champion. We met them last season, at least 2019.
so we know the strength, but they have got a lot of new good players, but so have we, and our ambition is very high this season. So I think it will be a early top match in the league, with two teams that play attacking football for the meet under equal circumstances. Nah, kita tahu bahwa ini nanti ada dalam tim juara di musim yang lalu, mereka tim juara yang punya kualitas yang sama ketika pemain kita sama pemain yang di bench, dan saya pikir kita terlalu awal ya kalau ketemu dengan Bali di setelah 2 pertandingan yang pertama di 2000. Okay. Maybe the last question for Victor. Sudah Persib 2 kali menang di laga awal ini, dan menurut Victor sebagai pemain, seberapa optimis Persib terus mampu mengulang meraih hasil positif di laga-laga berikutnya? Victor, seberapa optimis? Tentu kemenangan ini akan tambah terjadi sebelum liga ini mulai. Kita ada target untuk menangkan setiap pertandingan. Yang pertandingan pertama kita sukses, dan hari ini kita sukses lagi, dan sukses di pertandingan berikutnya. Ya, saya rasa cukup ya, Coach Ina. Mau? Oke, it's too late. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan lagi. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan sesi ini, karena memang sudah larut juga. Terima kasih kepada Coach Robert, Victor, Pak Yaya. Terima kasih sudah hadir di sesi Postmatch Press Conference kali ini. Saya akhiri sesi ini. Selamat malam. Kita sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Akhirnya saya rekan mewakili seluruh panitia pelaksana pertandingan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.